Halo, selamat pagi semua. Berjumpa lagi di channel saya. Dan pada hari ini saya ingin sharingkan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat membeli Shell Helix, khususnya Shell Helix HX7. Jadi sekedar informasi, Shell HX7 ini tadinya tidak ada kata plus dan SAE-nya masih 10W40. Namun setelah itu Shell HX7 ini mengganti SAE-nya menjadi 10W40, namun belum ada tambahan kata plus di botolnya seperti ini. Dan pada saat itu API servisnya masih SN atau SN+. Nah, ini adalah generasi HX7 yang terbaru. Jadi sudah 5W40 kekentalannya, ada kata plus, kemudian API-nya sudah SP, SN+, SN, dan ACA A3 per B4. Jadi jika teman-teman ingin membeli Shell Helix HX7 ini, kalau saya sendiri saya memperhatikan 5 hal. Mulai dari atas, tentu kita perhatikan barcode-nya. Nah, ini barcode-nya sudah di scan oleh pihak toko untuk memastikan keaslian oli yang mereka jual. Kemudian kita melihat ke label merah ini. Jadi Shell HX7 yang lama itu tidak ada bagian merah di sini. Nah, di sini tertulis meningkatkan efisiensi BBM. Jadi kita harus perhatikan yang baru itu ada stiker merah di sini. Walaupun yang terbaru lagi, yang lebih baru dari ini, itu tertulis dalam bahasa Inggris yang artinya termasuk oli jajaran level yang tinggi. Kemudian berikutnya kita turun ke bawah, pastikan HX7-nya ada tambahan kata plus dan SAE-nya itu depannya 5W, bukan 10W40 tapi 5W40. Kemudian pastikan lagi bahwa ini bahannya sudah fully sintetik. Terus kita turun ke bawah, pastikan juga ini untuk diesel dan gasolin. Artinya ini selain multigrade 5W40 dari suhu dingin ke suhu panas, dia juga double grade. Artinya bisa digunakan untuk mesin diesel dan juga untuk mesin bensin. Kemudian apinya SP tentu saja sangat penting. Dan seperti biasa, jajaran oli Shell dengan level tertinggi itu ada teknologi fleksi molekulnya. Di sini tertulis proteksi yang dapat beradaptasi. Pada bagian belakang botol, kita hanya menjumpai keterangan bahwa oli ini dirancang untuk mobil turbocharger. Jadi mobil dengan turbo itu kan suhu mesinnya sangat panas. Ini berarti bisa menangani mobil dengan teknologi turbo maupun mobil dengan teknologi yang pada umumnya. Kemudian seperti biasa diulangi lagi tentang teknologi fleksi molekulnya yang beradaptasi terhadap segala jenis kondisi mesin dan memberikan perlindungan lebih. Seperti biasa, pada bagian bawah spesifikasinya sangat banyak. API SP, SN+, SN, ACA, A3, B4, dan Volkswagen. Jadi dapat approve dari perusahaan mobil Volkswagen. Oli dengan SAE 5W40 sebenarnya oli yang cukup sulit kita temui. Walaupun ada, itu adalah Castrol H, kemudian Fastron Gold. Walaupun Fastron Gold itu yang sering kita temui yang 0W20 dan 5W30, namun sebenarnya Fastron Gold itu juga ada yang 5W40. Kemudian Q8 dan juga PTT. Namun lebih sulit lagi mencari Q8 dan PTT daripada Fastron Gold. Fastron Gold saja sulit, Castrol Edge juga sulit, dan harganya juga mahal. Oli Shell Helix ini menurut beberapa reviewer motor, sepeda motor, yang mana motornya adalah motor matic, sehingga mereka menggunakan oli mobil karena jenis koplingnya sama-sama kopling kering. Itu reviewnya semua mengatakan oli ini jauh melebihi Shell Advance. Apalagi di sini memang untuk mesin diesel dan bensin, yang mana oli untuk mesin diesel itu memang harus pembersihannya bagus, aditif pembersihnya harus bagus, dan bisa menangani suhu yang tinggi.
Nah, pikiran saya adalah jika oli ini bagus untuk sepeda motor, maka tentu mesin mobil juga akan sama. Kemudian kebanyakan mesin sepeda motor zaman sekarang itu mensyaratkan 10W40, dan jika diturunkan ke 5W40 tentu menjadi lebih ringan tarikannya. Jadi banyak sekali review positif tentang oli ini di internet, namun sangat jarang digunakan oleh pemilik kendaraan karena untuk Honda sendiri hanya menyediakan oli resmi 020, 530, dan 1030. Dan selain itu, orang berpikir ini agak tanggung karena sekalian aja ini jadi 10W40, yang mana kita ketahui oli SAE 1040 itu sangat banyak di pasaran. Spesifikasi ACA A3B4 ini adalah spesifikasi untuk menangani mesin diesel dengan kinerja tinggi, sehingga bisa juga digunakan untuk mesin diesel. Di kemasan lamanya, kalau tidak salah ingat, API servisnya itu API CF, cukup rendah untuk sebuah oli diesel, sehingga jika saya sendiri memiliki kendaraan diesel, tentu saya tidak akan menggunakan HX7 ini. Pasti saya mencari oli diesel khusus seperti Fastron diesel ataupun Shell Rimula, yang mana API servisnya itu sudah CI ataupun bahkan sudah CJ. Kelebihan menurut saya pribadi dari 5W40 ini yaitu tetap bagus pada saat pagi hari pertama kali dihidupkan, oli ini dengan cepat mengalir ke bagian atas, ke bagian pelatuk klep mobil kita. Sama halnya dengan kemampuan dari oli yang depannya itu 5W seperti Top One ini. Jadi sama-sama bagus di saat pagi hari, di saat dingin. Namun di saat panas dia lebih tahan karena lebih kental, yaitu dengan angka 40, sedangkan Top One ini masih 30. Selain itu, Sensation ini masih kalah dalam API service karena masih SN, sedangkan Shell ini sudah SP. Herannya pada kemasan lama yang masih API SN, HX7 ini sangat menonjolkan tulisan SN di sini, tetapi pada saat kualitasnya sudah ke API SP malah ditulis agak kecil. Dan herannya juga API CF-nya sudah tidak dicantumkan lagi, tetapi tetap tertulis untuk mesin diesel. Jadi terlalu banyaknya SAE seperti 0W20, 0W30, 0W40, kita hanya bisa mudah mendapatkan yang 0W20. Namun 0W20 menurut saya pribadi terlalu rendah untuk suhu panas. Kemudian kita ke SAE 5W, itu ada 5W20, 5W30 sangat banyak, dan 5W40. Kemudian yang 10W saya tidak pernah mendapati yang 10W20, tapi langsung 10W30, kemudian 10W40. Sekian video dari saya, semoga video kali ini dapat memberi informasi tambahan untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video saya dan telah subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.